akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk ada di rumah disiapkan hatinya dan pikiran juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam Kau berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di mana kami baru berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan masuk dari akhir. Berdiri ya, kita angkat pujian. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, saat kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan pujian firman-Mu, kita bagi-bagiku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak cakep, anak-anak cantik, anak-anak hebat. Tante Noni senang sekali masih bisa bertemu dengan kalian walau hanya melalui online. Senang juga mendengar kalian masih rajin membaca firman Tuhan. Senang juga masih melihat kalian dan mendengar kalian masih mau mengikuti online sekolah minggu. Hari ini Tante Noni punya cerita berjudul Kita Mempunyai Rumah di Surga. Nanti terdapat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dan juga dalam Wahyu pasal 21. Nanti boleh baca di rumah masing-masing ya. Tante mau tanya, kalian tahu tentang surga? Ya, betul sekali.
Surga adalah tempat yang sangat indah dan senang. Di sana semuanya terang, tidak ada kegelapan. Semua baik, tidak ada yang jahat, tidak ada yang jelek, tidak ada yang sakit, tidak ada yang susah atau sedih. Tidak ada yang menangis lagi, tidak ada kematian. Di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tinggal di sana, di surga. Di surga hanya ada malaikat-malaikat yang bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang suci. Tuhan membenci dosa. Siapa yang berbuat dosa tidak bisa masuk ke surga. Orang-orang yang suka berbohong, suka mencuri, atau tidak suka dengar-dengaran, tidak taat, tidak bisa pergi ke surga. Kalian ingin ke surga? Ya, kita semua ingin masuk ke dalam surga. Tetapi segala dosa-dosa kita harus diampuni dulu. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalian tahu? Benar, Tuhan Yesus adalah satu-satunya di dalam dunia ini yang bisa mengampuni segala dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menolong kita dan meminta untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin kita tinggal bersamanya di surga. Ternyata bukan hanya kita loh yang ingin tinggal di surga bersama Tuhan Yesus. Ada 2 teman kita bernama Kwame dan Kopi. Kwame adalah anak laki-laki yang berumur 7 tahun. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di Afrika. Tubuh dan kulit Kwame beda dengan kita. Kulit Kwame sangat hitam dan rambutnya keriting kecil-kecil. Suatu hari, Kwame sangat sedih. Ia hanya duduk sendiri di bawah pohon yang besar. Sahabatnya bernama Kofi yang sedang mengembalakan kambing milik pamannya memanggil Kwame. Kwame, kemarilah. Kenapa kamu duduk di situ sendirian? Tetapi Kwame hanya diam saja. Lalu Kofi berlari-lari mendekati Kwame. Kwame, kenapa kamu? Kamu habis dimarahi sama ibumu ya? Kwame hanya menunduk dan mulai menangis. Aku sedih sekali. Tadi ibuku meninggal, Kofi. Ibu bilang bahwa ibu mau pergi ke surga. Nanti saya juga akan pergi ke surga karena Tuhan Yesus sudah membayarnya untuk saya. Hah? Tuhan Yesus sudah membayar untukmu. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah Tuhan Yesus juga sudah membayar untuk aku ya? Tanya Kofi. Aku rasa sudah, Kofi. Karena kamu kan sahabatku. Pasti Tuhan Yesus juga sudah membayar untukmu. Kalau gitu kita pergi ke surga. Surga itu jauh ya, Kwame. Kwame menggeleng. Ibuku tidak mengatakannya padaku. Kwame, kan aku tidak punya ayah dan ibu juga. Dan pamanku tidak menyayangiku. Bagaimana jika besok pagi-pagi sekali kita pergi ke surga? Wah, Kwame mengangguk dan sebagai tanda setuju. Keesokan harinya pagi-pagi sekali saat orang masih tertidur, Kwame dan Kofi pergi meninggalkan desa mereka. Tidak ada yang tahu rencana mereka. Mereka kemudian berjalan melewati padang rumput yang luas menuju hutan yang lebat. Dengan susah payah mereka berjalan menembus hutan yang gelap dan lebat. Lalu tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Tiba-tiba Kofi berteriak, ular! Kofi ketakutan. Kwame juga ketakutan. Seekor ular besar yang lewat di depan mereka. Kwame dan Kopi tidak bisa bergerak. Mereka hanya diam karena ketakutan. Mereka takut sekali.
Tetapi syukurlah ular itu kemudian pergi masuk ke dalam semak-semak yang rimbun. Kwame dan Kopi kemudian berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Setelah cukup jauh mereka berlari, lalu mereka berhenti dan duduk di sebuah batu. Lalu Kwame berkata, "Kofi, jika ibuku takut, ibu akan menutup matanya." Dan kemudian ia berbicara pada Tuhan Yesus. Hah? Mata Kofi kemudian membesar. Kenapa kita tidak berbicara juga pada Tuhan Yesus? Kita bisa minta tolong pada Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita takut, Kwame kemudian mengajak Kofi untuk menutup matanya. Lalu mereka berdoa, "Tuhan Yesus, kami takut sekali. Tolong Kwame dan Kofi ya Tuhan." Lalu saat mereka buka matanya, mereka menjadi tenang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sampailah mereka di tepi sungai yang besar. Kemudian mereka bertemu dengan seorang bapak pemilik sebuah perahu. Lalu mereka berkata, "Pak, kami ingin menuju ke surga. Maukah Bapak mengantarkan kami?" Bapak itu memandang Kwame dan Kofi dengan heran. "Kalian mau ke surga? Baiklah, saya hanya mengantar kalian sampai ke seberang sana ya." Akhirnya Kwame dan Kopi senang lalu melompat. Kemudian mereka duduk dengan manis di dalam perahu. Bapak yang baik itu mengantarkan Kwame dan Kofi hingga ke seberang. Kemudian mereka sampai di seberang dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang baik tersebut. Lalu mereka melambaikan tangan dan mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Sampailah Kwame dan Kopi di sebuah kota yang besar. Di kota tersebut sangat padat dan ramai. Banyak motor-motor, banyak kendaraan-kendaraan besar. Mereka bingung, mereka tidak tahu jalan. Lalu mereka melihat sebuah bis besar, mobil besar berhenti di depan mereka dan melihat orang-orang pada turun dan naik kendaraan tersebut. Kemudian Kofi berteriak, "Kwame, ayo kita ikuti mereka. Orang banyak itu naik mobil yang besar itu." Lalu mereka naik ke dalam bis tersebut. Di dalam bis itu, kondektur bis kemudian bertanya pada mereka, "Mau kemanakah kalian? Ini karcis buat kalian." Lalu Kwame berkata, "Bapak, kami tidak perlu karcis karena kami mau pergi ke surga dan Tuhan Yesus sudah membayar untuk kami berdua." Bapak kondektur tersebut bingung. "Ke surga? Di mana surga itu?" Tiba-tiba dari belakang Kwame dan Kofi berdirilah seorang bapak dan berkata kepada bapak kondektur, Pak, tidak apa-apa, biar saya membayarkan karcis mereka berdua." Lalu bapak itu memberikan uang kepada kondektur tersebut. Kwame dan Kofi memandang bapak itu dengan heran. Bapak itu tersenyum dan berkata, "Memang kalian sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke surga. Tuhan sudah membayar kalian dan sudah melunasinya semua. Tetapi selama di dunia ini kalian harus membayar karcis kalau mau naik bis." Tak lama kemudian bapak itu berkata lagi, "Kalian mau ikut saya? Saya akan memberitahukan kepada kalian tentang surga. Kita turun di sini ya." Wah, Kwame dan Kopi senang sekali. Ya, kemudian mereka ikut dengan senang hati mengikuti bapak tersebut turun dari bis. Lalu mereka dibawa oleh bapak itu ke rumahnya. Sesampai di rumah, bapak tersebut memanggil istrinya. Bu, lihatlah siapa yang aku bawa." Ibu itu memandang suaminya. "Siapa ya, Pak?" "Oh, ini adalah anak-anak yang saya temukan dalam bus. Sekarang mereka akan menjadi anak-anak kita. Kita kan tidak punya anak. Jadi mereka kita akan angkat menjadi anak kita.
kalian mau menjadi anak-anak kami? Mau Pak, mau Pak, kata Kwame dan Kofi bersamaan. Kemudian bapak itu berkata lagi, kalau kalian mau ke surga, kalian harus dengar apa yang kami katakan. Saat ini kita tidak dapat pergi ke surga dulu. Nanti jika kita sudah mati atau meninggal, kita baru bisa pergi ke sana dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi untuk sekarang ini, kalian tinggal di sini dulu sebagai satu keluarga bersama kami. Maukah kalian tinggal bersama kami di sini? Wah, Kwame dan Kopi sangat senang karena mereka sudah tidak punya keluarga lagi. Maka mereka senang sekali punya ayah dan ibu yang baru, juga rumah yang baru. Kwame dan Kofi sangat senang karena mereka boleh bertemu dengan keluarga mereka yang baru, yang mengasihi Tuhan Yesus dan juga mengasihi mereka berdua. Tante juga berharap saat kalian mendengarkan cerita firman Tuhan ini, kalian boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus hidup naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita di surga nanti, di mana nantinya Tuhan Yesus yang mengasihi kita ingin agar kita tinggal bersama Dia di surga selama-lamanya. Tante Noni punya ayat hafalan untuk minggu ini. Kalian boleh menghafalkan di rumah bersama orang tua atau saudara ya. Nanti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 2. Mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah untuk hidup kami, di mana Tuhan Yesus hidup dan naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kami, agar kami boleh tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan Yesus, selama kami masih di dunia, selama kami masih menumpang dalam dunia ini, kami mohon Tuhan ajar kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang selalu taat akan firman Tuhan, juga kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat sepanjang kehidupan kami. Kami mohon bimbing kami dan jaga kami selalu, lindungi kami dan mampukan kami menjadi anak-anak yang terbaik. Sertai orang tua kami juga, bimbing mereka juga Tuhan menjadi orang tua kami yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan memberkati orang tua kami senantiasa yang selalu menjaga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa buat hari ini. Kami tahu dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, untuk sepanjang ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami dan Tuhan ini bisa bertumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan selalu menyertai hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik yang di luar sana Tuhan, berkati mereka dan kesehatan dan belajar Tuhan. Hadirin Yesus, haleluya.